Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, hanya firman-Mu lah yang menjadi penyejuk jiwa kami. Dan hanya di dalam firman-Mu lah kami semakin bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena itu ya Tuhan, bantulah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bisa memahaminya dengan tepat dan dituntun dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18, firman Tuhan kepada kita. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi edisi 9 Juli 2020. Arahkanlah pandanganmu kepada apa yang melampaui yang kelihatan. Saudara-saudara, dengan mata kita bisa melihat begitu banyak hal di dunia ini. Dan dari hasil penglihatan itu, pastinya ada banyak hal yang bisa dihasilkan, hal-hal yang baik. Tetapi banyak juga dari penglihatan itu membuat seseorang bisa memutuskan untuk melakukan ketidakbaikan. Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Matius 6 ayat 22. Dengan kata lain, buatlah pilihan yang benar pada apa yang kita lihat. Tentu, yang dimaksud bukan hanya melihat objek yang kasat mata, akan tetapi juga visi yang ada dalam pikiran dan keyakinan kita, yang justru tidak terlihat secara jasmania, namun diyakini kuat secara batinia, sehingga tergambar dalam benak dan hati kita. Diyakini ada dan memberi dorongan dan arah pada langkah kita, terutama di saat hidup terasa berat dan kita sukar mengandalkan penglihatan jasmani. Kala itu kita perlu melihat ke arah yang benar, seperti yang diutarakan oleh Paulus dalam kesaksiannya kepada jemaat di Korintus. Meskipun manusia lahiriah terus merosot dan meski menderita, tapi bagi Paulus itu semua hanyalah penglihatan yang terbatas yang sementara. Yang tidak terbatas adalah yang tidak terlihat, yaitu kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Ayat 16 sampai ayat 17. Saudara-saudara, di dinding bekas tempat kamp konsentrasi tentara Nazi terukir dengan indah tulisan penuh makna seperti ini. Aku percaya akan matahari, meski ia tak sedang bersinar. Aku percaya akan kasih, meski di saat ia tak sedang diperagakan. Aku percaya akan Tuhan, meski dikala dia sedang tak berbicara. Saudara-saudara, mengharukan sekaligus menguatkan dan penuh makna. Menyingkapkan pergumulan yang sukar dan berat, namun teguh dan jelas pandangan melampaui pandangan jasmania. Si penulis melakukan pilihan yang berat, namun benar. Ia memilih untuk melihat yang tidak terlihat, dan itulah iman baginya. Bagaimana dengan saudara? Kala beban melanda misalnya, mata saudara sedang memandang kemana? Lukamu kah? Atau memandang kepada Tuhan, Sang Penyembuh luka itu? Saudara, iman bisa memandang apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dan kalau kita dapat mengerti alasan mengapa kita percaya akan apa yang kita percayai,
maka kita dapat mempercayai apa yang kita percayai itu dengan lebih kuat lagi, dan pada akhirnya akan membantu kehidupan spiritualitas kita. Tidak ada salahnya kita melihat hal-hal yang ada di dunia ini, yang tentunya untuk membangun kehidupan yang lebih bermartabat dalam kehidupan kita. Tetapi yang terutama adalah mengarahkan pandangan pada apa yang melampaui yang kelihatan itu. Saudara-saudara, Fanny J. Crosby telah kehilangan daya penglihatan sejak ia masih bayi. Dia punya alasan untuk tidak memandang yang kekal, karena pemandangannya sangat terbatas. Namun yang mengagumkan, ia bertumbuh menjadi salah seorang penulis lagu himne Kristen yang paling dikenal sepanjang masa. Fanny dikaruniai umur panjang, dan ia menulis lebih dari 9.000 lagu dalam kebutaannya di sepanjang hidupnya. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat ini menjadi salah satu ayat yang terus mendorong dalam kehidupannya, sehingga ia hidup efektif dalam pelayanan untuk Tuhan. Iman melampaui mata jasmani kita, mengarahkan pandangan pada apa yang bernilai kekal. Dimuliakan nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin digerakkan oleh Roh Kudus untuk tidak sebatas memandang apa yang kami bisa lihat di dunia ini, tetapi biarlah kami terus mengarahkan pandangan kami pada apa yang tidak bisa dilihat oleh mata sekalipun, dan itulah iman. Tolonglah kami Tuhan, supaya iman kami semakin sehat, semakin bertumbuh di dalam pengharapan hanya kepadamu. Pimpin kehidupan kami Tuhan selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin.